Kalau di sini judulnya antara lesson learn dan rencana gitu ya. Lesson learn itu kita belajar dari masa lalu, rencana adalah merencanakan masa depan. Dan hidup di hari ini. Jadi ada tiga, masa lalu, masa depan, dan hari ini. Ini tadi kita sempat lihat ini. Siapa yang menerapkan? Tadi Asmi sudah, alhamdulillah ada yang menerapkan. Ada yang memakai ini gitu ya. Ini adalah terkait dengan perencanaan ya, dan juga evaluasi ya, belajar dari masa lalu juga. Nah, masa lalu, evaluasi untuk naik level. Kita pernah atau bahkan sering mendengar ya ayat Quran yang selalu dibacakan atau seringkali dibacakan oleh khotib pada saat khutbah Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini ayat ini, satu potong ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini luar biasa, ayat visioner. Dan hendaklah seseorang atau setiap kamu itu memperhatikan apa-apa qaddamat yang sudah terjadi ya. Qaddamat itu masa lalu. Untuk apa? Untuk apa diperhatikan masa lalu kita itu? Nah, selanjutnya itu luar biasa. Li itu untuk God itu apa? Godan. Yang pernah di Saudi di Timur Tengah nih. Godan itu apa? Kalau orang Arab bilang Godan, makan siang besok. ya. Tomorrow. Order. Untuk masa depan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan hendaknya kita itu memperhatikan apa-apa yang kejadian masa lalu kita. Untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik. Ini luar biasa. Ini konsep manajemen modern banget sebetulnya. Dan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Untuk masa. Jadi kita diperintahkan untuk belajar dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Jadi lesson learn yang kita lihat di town hall ya, apa istilahnya tuh? Ya town hall ya. Dari kejadian-kejadian itu ini Allah sudah memerintahkan dari jauh-jauh hari dalam Quran pada kita. Itu ya masa lalu ini untuk dipelajari supaya kita memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi masa lalu itu bukan untuk menjadi belenggu buat kita. Apa maksudnya jadi belenggu buat kita? Nggak mau move on gitu ya. Mungkin pernah teman-teman dengar ada di antara teman-teman kita atau saudara-saudara atau siapapun ya yang nggak nikah-nikah sampai sekarang, sampai udah masa tuanya sampai pensiun. Kenapa? Ternyata masa lalunya kelam, pernah disakiti oleh calonnya gitu. Undangan sudah tersebar kemana-mana, ternyata nggak jadi. Akhirnya memutuskan bahwa udah kalau gitu saya sendiri aja. Saya juga bisa hidup sendiri. Nggak perlu pasangan, nggak perlu menikah repot-repot. Ya, itu terbelenggu oleh masa lalu. Ada nggak masa lalu, kejadian di masa lalu yang secara otomatis berpengaruh kepada diri kita atau diri seseorang? Ini banyak nih dibahas psikolog-psikolog. Yaitu trauma ya. Tapi ada teori psikologi yang lain mengatakan trauma itu nggak ada. Trauma itu diciptakan sendiri oleh orangnya. Dia memilih untuk itu. Kejadian yang terjadi di masa lalu mungkin berpengaruh pada saat itu. Tapi dampak selanjutnya itu pilihan dia. Contoh, misalnya Ben, lagi kecil pernah main, dikejar anjing galak. Saya dulu dikejar beruang. Kelas 5 SD. Nah, jadi kampung saya itu kan emang di pinggir hutan gitu. Namanya layangan. Layangannya putus. Jadi aku sama teman di berdua ngejar itu sampai ke pas sampai turunnya layangan itu ditinggal. Bentar itu. Aku ngejar, udah di sini kan ada kayak sungai kecil itu. Kejar. Ya, udah mau di tengah sungai ini. Tiba-tiba keluar beruang itu dari lari kan saya. Jadi karena saya takut balik lagi. Nah, sekarang saya tanya, apa dampak dari itu? Yang masih sampai sekarang berbekas. Kalau Nggak ada ya? memang dari tadi kalau dari kampung Memang begitu ya?
Nah itu. Nah jadi bisa jadi ya orang lain yang mengalami yang bisa jadi takut ketika melihat hutan. Bisa jadi kan? Wah nggak ke sana, nggak mau. Kenapa? Pokoknya nggak mau. Gitu. Usut punya usut, oh pernah dikejar beruang. Bisa jadi juga si anak yang tadi ini yang cerita digigit anjing gila itu, digigit anjing itu, dia ketika anda mau melewati satu tempat di situ dia tahu ada anjing, nggak mau dia sama sekali nggak mau. Mau dia dipaksa-paksa itu nggak mau. Dia dipaksa nggak mau, itu dampak ya. Tapi apakah itu otomatis dia nggak mau itu? Tidak, itu pilihan. Dia bisa memilih gitu. Dia bisa memilih untuk enggak lewat situ, dia bisa memilih untuk memprepare dirinya. Atau contoh di Rumbai. Kalau yang pernah ke Rumbai di sana, kalau kita jalan keliling camp, itu banyak monyet. Nah, ketika ada orang yang diganggu monyet, ketika jogging, itu pilihan dia. Stop jogging, nggak mau sama sekali, takut monyet. Itu pilihan, nggak otomatis. Jadi trauma itu nggak ada, itu pilihan tetap. Ada juga yang memilih, oke, saya kalau jogging kalau gitu bawa tongkat. Nah, itu juga pilihan. Jadi bukan langsung otomatis serta-merta kemudian satu kejadian itu membuat seseorang itu kemudian menjadi tidak bisa apa-apa melakukan sesuatu, enggak. Jarang-jarang sekali. Kalaupun ada, itu tetap pilihan. Nah, jadi sekali lagi, masa lalu itu bukan untuk kita sesali, untuk membelenggu kita. Ada lagi misalnya yang tadi ya contohnya yang tidak mau menikah karena masa lalu itu juga namanya terbelenggu oleh masa lalu. Nah, ada lagi setelah masa lalu itu untuk apa? Nah, ini dia ya ayatnya. Pelajari untuk bisa menjadikan masa depan kita lebih baik. Waltan tunatu makon sama waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga kepada kita, la taqnatu min rahmatillah. Dan janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Apapun yang terjadi di belakang kita ini itu sudah terjadi. Seburuk apapun itu, di depan kita masih tersedia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa depan, ini terkait dengan visi, rencana dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf. Coba buka nanti Quran. Surat Yusuf itu lengkap banget. Di situ kalau teman-teman ingat ceritanya ketika Nabi Yusuf itu kemudian dan cerita yang panjang ya, mulai dari dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian ditemukan dan kemudian terjadi fitnah oleh para istri-istri bangsawan, kemudian dibebaskan. Terakhir Nabi Yusuf ditawari untuk menjadi pejabat dan Nabi Yusuf menjadi bendahara negara. Setelah itu, kalau teman-teman pasti ingat mimpinya raja. Ada 7 ekor sapi makan 7 ekor sapi yang kurus. Nah, kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf bahwa akan terjadi 7 tahun berturut-turut kita ini panen luar biasa. Kita bercocok tanam dan panennya bagus, luar biasa. 7 tahun berturut-turut. Tapi kata Nabi Yusuf, berdasarkan takwil mimpi itu akan terjadi setelah itu 7 tahun kemudian paceklik. Jadi strateginya kata Nabi Yusuf, jangan dihabisin semua. Kita simpan yang 7 tahun yang panen bagus itu untuk 7 tahun selanjutnya. Bayangin, ini kalau kita ini sekarang rencananya rencana multi years nih. WPNB-nya bertahun-tahun ke depan kan. 14 tahun ke depan dia bikin WPNB Nabi Yusuf. Direncanakan, dibuatlah lumbung di mana-mana. Dibuatlah kemudian sistem-sistem pertanian yang bagus supaya memang hasilnya nanti bagus selama 7 tahun ke depan. Nah, ternyata 7 tahun selanjutnya memang terjadi paceklik. Disitulah kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu datang ke Mesir dan mereka bertemu. Karena mereka, saudara Nabi Yusuf itu di negerinya kehabisan makanan juga. Karena paceklik juga. Nah, inilah pelajaran dari Al-Quran tentang perencanaan. Jadi masa depan kita rencanakan, kita buat visi, kita buat rencana dan tawakal kepada Allah. Nah, rencana itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa matadri nafsun madza taksibu qada. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ingat, kita sudah bagus-bagus merencanakan. Yang tadi spreadsheet tadi itu yang dulu kita pernah bahas beberapa minggu yang lalu itu udah kita isi-isi kegiatan kita nih besok seminggu ke depan tuh apa gitu kan.
kita mau monitor, kita mau laksanakan, mau jalankan supaya kita visi kita bisa, cita-cita kita bisa tercapai. Allah mengingatkan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi, yang diusahakannya itu besok kan. Jadi seimbang ya antara rencana hanya rencana. Tapi Allah mengingatkan besok itu kalau dalam kata bahasa lugas atau diterjemahkan dalam kita secara kamu punya rencana 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun ke depan, tapi kamu nggak tahu besok itu masih membuka mata apa enggak. Bisa jadi Allah sudah panggil kamu, tugasmu selesai dunia. Entah gimana caranya, kita segar bugar saat ini, besok meninggal, itu bisa aja terjadi. Banyak kejadiannya, bukan tidak mungkin. Apa maksudnya? Rencana, kita buat rencana. Tapi jangan terbelenggu oleh masa depan. Apa maksudnya terbelenggu oleh masa depan? Contohnya gimana? Ada nggak di sini teman-teman yang merasa hidupnya gini-gini aja? Aduh, gini-gini aja. Pagi-pagi bangun tidur langsung kepikir, wah ini berangkat lagi kantor, masih lagi, dan ngerjain itu lagi. Habis itu pulang lagi. Gini-gini aja hidupnya. Ada nggak yang ngerasain kayak gitu? Atau ada yang pernah mikir nggak bahwa sampai mungkin nggak di sini, kalau sini kan kita harus berangkat ke kantor kan. Dulu mungkin waktu masih belum punya pekerjaan tetap, begitu bangun tidur, aduh kalau gini terus kapan punya rumah, kapan bisa naik haji, kapan bisa, kalau yang masih bujangan kapan bisa mau nikah. Sampai tuh bangun tidur males banget, tidur lagi sampai siang. Pernah ngalamin nggak? Ya, pernah semua nih kalau waktu masih belum dapat kerja gitu. Itu adalah contoh terbelenggu masa depan. Kalau yang tadi terbelenggu masa lalu, yang ini terbelenggu masa depan. Maksudnya apa? Di dalam hati kecilnya si orang ini atau kita ini punya keinginan, punya tujuan, punya cita-cita. Apa tadi? Punya rumah, bisa menikah, gajinya puluhan juta. Pokoknya macam-macam tadi itu yang diangan-angankan. Kalau dia belum menuliskan itu dalam bentuk yang kita bahas kemarin, itu namanya angan-angan, hayalan, mimpi. Tapi kalau dia sudah menuliskan, saya ingin menjadi pengusaha misalnya, tuliskan. Terus kemudian dituliskan juga langkah-langkahnya sampai kepada besok itu harus ngapain aja, dituliskan, itu namanya cita-cita. Jadi bedanya cita-cita sama angan-angan atau hayalan atau mimpi adalah kalau sama-sama keinginan di masa yang akan datang, tapi kalau cita-cita itu sudah punya langkah-langkah yang jelas. Kalau nggak punya langkah-langkah jelas, apapun itu adalah mimpi. Nah, mimpi, cita-cita, dan angan-angan ini boleh nggak? Boleh, tadi kan sudah ada, rencananya direncanakan boleh. Tapi tadi, jangan membelenggu kita. Jangan itu jadi fokus. Hari ini bangun, itu yang dipikir. Enggak. Ada yang suka naik gunung nggak di sini? Mas Dodi, suka naik gunung? Asmi? Saya pernah naik gunung, saya lupa gunung apa. Pas baru mau berangkat dari base camp, si guide-nya bilang, tuh Pak, puncak yang sana itu tujuan kita. Kita semua serombongan, Masya Allah, ya Allah, jauh amat. Wah enggak, waduh langsung down gitu, jauh itu, jauh sekali gitu, kelihatan dari sini. Nah, itulah yang tadi. Sama orang yang tadi ini, dia melihat terlalu jauh gitu kepada keinginan mimpinya tadi. Oh, saya ingin punya rumah, saya ingin, dia terlalu melihat ke situ. Terus kemudian merasa sangat jauh, gimana mau tercapai? Hari-hari cuma kayak gini gitu. Terus obatnya apa dong? Kalau kita sudah tahu gunungnya di situ, puncaknya di situ, dan kita sudah punya guide yang punya map ke sana dan dia pernah ke sana, jalani saja langkah-langkah yang sedang kita hadapi ini, nikmati itu. Lihat udara sekitar, lihat lingkungan sekitar, ambil foto-foto yang bagus, nikmati setiap langkahnya. Nanti di dalam langkah itu ada yang nanjak itu berat, tapi tetap jalani, nikmati. Ada kadang-kadang datang gitu, turun jarang, namanya juga naik gunung. Nanti kalau udah sampai baru turun gitu kan. Gitu ya. Jadi nikmati. Sama seperti itu. Orang yang melihat dan berangan-angan itu terus kemudian bilang, aduh hidup gini-gini aja, itu sedang melihat puncak gunung dia. Walaupun dia nggak sadar, tapi melihat puncak gunung, dia melihat keinginan.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah punya tujuan, kita sudah punya jalan ke sana, kita sudah merumuskan apa yang harus kita lakukan, sesekali aja lihat ke sana supaya kita nggak tersesat. Jangan fokus ke sana. Sesekali aja. Udah jalani sekarang. Nikmati hari ini. Teman-teman di sini kalau bawa mobil, kalau saya udah terbiasa pakai GPS. Jadi begitu pulang ke rumah misalnya, langsung aja di situ udah di save home kan, klik home. Nanti udah ditunjukin sama dia mana jalan yang paling cepat gitu. Berdasarkan perhitungan si map. Itu saya ikuti biasanya. Nah kalau map itu kadang-kadang kita kan ingin melihat dia mau nunjukin lewat mana sih gitu kan ya. Kita zoom sampai kelihatan semuanya. Oh, oke. Tujuannya ke rumah, bener tujuan rumah. Atau kalau ke rumah sih udah apa? Kalau ke satu tempat yang lain yang belum kita pernah tahu gitu kan, kita bener nggak nih? Sambil jalan. Tiba-tiba ketika kita melihat yang zoom yang besar itu, kelewat belokan yang sekarang. Gitu. Suka ngalamin nggak? Iya. Nah itulah yang terjadi sama orang yang tadi. Dia ngezoom terlalu jauh. Angan-angan cita-citanya itu yang jadi fokus dia. Aduh, kenapa belum punya rumah? Kenapa gaji masih segini-gini aja? Kenapa masih belum menikah-nikah? Kenapa ini? Kenapa ini? Akhirnya satu hari lewat, belokan itu lewat, kita nggak kerasa. Kita sudah buang-buang satu hari. Padahal kalau hari itu digunakan untuk dengan versi terbaik itu, insya Allah gitu. Atau kalau orang naik gunung, karena tahu nggak sampai-sampai nih, kata jauh banget nggak sampai-sampai nih, terus di depan tanjakan pula gitu. Aduh, jadi malas banget. Nah kita duduk dulu deh, istirahat dulu. Aduh, santai. Akhirnya 2 jam hilang gitu. Padahal kalau jalan aja 2 jam, nggak usah jalan cepat, pelan aja. Itu sudah sampai kita berapa ratus meter. Gitu. Itu ya. Jadi kalau kita sudah punya map yang jelas, sudah punya rencana yang jelas, jalani saja, nikmati. Hasilnya terserah Allah. Toh besok kita masih buka mata pun kita nggak tahu. Jalannya. Contoh yang terbelenggu oleh masa depan tuh apa juga yang lain lagi. Kayak yang sering terjadi di teman-teman di procurement terutama. Ada yang cemas. Aduh, kenapa? Takut diaudit. Udah berbuat benar sih, udah prosedur sih, tapi yang udah-udah tuh audit itu selalu nyalahin gitu. Cemas, akhirnya kerja males-males, demotivasi gitu. Jadi terlambat gitu. Nah, itu terbelenggu masa depan. Belum tentu juga besok masih hidup gitu. Jangankan diaudit, masih hidup aja belum tentu gitu. Udah, kalau udah kita tetapkan diri kita jalan dengan yang terbaik, udah tahu bahwa ini kita yang kita lakukan hari-hari sesuai dengan prosedur dan terbaik kita, jalannya udah sudah. Itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya masa depan kita, Allah yang tahu. Ya. Dan lakukan dengan kualitas. Fokus total berkualitas. Jadi hari ini kita lihat, kita fokus kualitas. Yang dinilai itu bukan banyak yang tadi kita baca ya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ya, liyabluwakum. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk mengetahui di antara kalian siapa yang ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ahsanu itu siapa yang paling ihsan, paling bagus, paling baik, bukan aktsaru. Aktsaru itu yang paling banyak amalnya. Lihat duakum ayyukum ahsanu. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai ya, kerja keras yang sungguh-sungguh itu sebagai satu bentuk ibadah. Wa qul ya'malu fa sayarallahu amalakum. Dan katakanlah, beramalah, berbuatlah. Lakukan kegiatan-kegiatan yang kamu sudah plot harian itu, lakukan. Allah akan melihat amal-amal kamu. Nah, di dalam salah satu hadis arba'in, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan yang terbaik, excellence kalau bahasa profesionalnya, pada segala sesuatu. Hadis ini berbicara tentang penyembelihan ya. Jika kamu menyembelih, kata Rasulullah,
ihsan dalam menyembelih. Jangan disiksa binatangnya. Si pisaunya itu tajamkan supaya tidak terasa oleh si hewan itu sakitnya disembelih. Ini salah satu hadis mengenai kewajiban kita berbuat perfect, berbuat excellence pada pekerjaan kita. Di dalam hadis yang lain, itu Rasulullah SAW juga menyampaikan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai seseorang yang melakukan sesuatu dengan itqan, sempurna, baik. Ini juga anjuran Rasulullah SAW untuk menyempurnakan amal-amal kita. Jadi tadi yang kita dapat ya, masa lalu jangan membelenggu kita, masa depan juga jangan membelenggu kita. Bagaimana cara keduanya membelenggu kita sudah kita bahas, tapi fokus di hari ini, fokus saat ini, hari ini, lakukan yang terbaik di hari ini. Ingat bahwa waktu adalah aset yang tidak tergantikan. Jadi semacam minyak juga ya waktu itu ya, yang tidak terbarukan. Ya benar ya. Jadi kalau minyak itu kan diambil, nggak ada gantinya lagi kan, nggak bisa serta merta dia seperti air. Kalau air sumur dibor, diangkat selama masih ada hujan di hulu, itu masih akan terus terisi kan. Tapi kalau minyak diangkat ya sudah selesai kan, habis yang diangkat itu, tidak terbarukan. Demikian juga waktu itu berlalu cepat sekali. Saya 2026 ini ternyata waktu saya tinggal 3 tahun di kantornya. 3 tahun lagi pensiun. Mas Nur tahun ini ya? Mas Nur tahun ini. Pak Rosid nggak tahu kapan. Berapa tahun lagi? 3 tahun. Oh sama kita ya. Gila 2029. Nggak rasa. Ini teman-teman asli. Ben yang masih muda-muda nih, Mas Dodi. Ya, Kang Lukman masih muda. Masih lah ya. Tapi saya tidak mengenal pensiun. Nah, Rasulullah kan waktu mulai perang itu 55 tahun. Iya. Jadi bersiaplah untuk tidak mengenal pensiun. Ya itu jadi nggak kerasa gitu. Rasanya kok baru kemarin masuk kerja. Kita masih terbayang-bayang lah, kita waktu masih seumur-umur Asmi, seumur Ben, itu masih terbayang lah kita. Tahu-tahu sekarang udah mau selesai tugas di kantor ini, tugas beralih ke tempat lain. Jadi nggak kerasa waktu itu. Aset yang tidak bisa kita gantikan. Dan di sini ada hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa aja 5 perkara itu? Ada ingat? Yang jelas sehat sebelum sakit. Ya. Hidup sebelum mati. Masa muda sebelum masa tua. Kaya sebelum miskin. Satu lagi, lapang sebelum sempit ya. Jadi gunakan itu semua. Gunakan itu semua. Jadi ini kesimpulannya. Masa lalu dievaluasi, bukan disesali dan bukan untuk membelenggu kita. Wa tanzu nafsu ma qaddamat lighad. Untuk dipelajari, lesson learn. Kemudian ke bawahnya masa depan direncanakan, tapi ingat hasil itu terserah Allah. Besok itu belum tentu kita masih membuka mata. Yang ada adalah hari ini. Jalani dengan versi terbaik dari diri kita. Nah, balik lagi ke konteks kita. Nah ini ya. Kembali lagi ke sini. Saya sekali lagi ini tools ini saya sudah jalankan 2 hari sebelum saya kerja. Jadi mulainya dari mana? Kita tentukan tujuan kita gitu, visi kita. Menjadi apa kita ini? Kemudian kita identifikasi role kita. Apa saja tanggung jawab kita, amanah yang harus kita jalankan apa? Apa key performance indicator atau di sini sih visi ya dari tiap role itu apa? Tiap role kita itu apa? Kemudian barulah kita untuk menjadi ini, maka 1 pekan ke depan itu ngapain? Buat di situ. Nah, ini bebas. Bisa jadi role ini yang sudah kita jalani sekarang, misalnya sebagai kalau saya sebagai ayah, sebagai suami,
sebagai leader di tempat kerja, sebagai misalnya ketua yayasan, di rumah dulu sebagai ketua RT, itu saya tulis di sini tanggung jawab. Dan saya cari tahu suksesnya itu seperti apa, saya sebagai ayah itu gimana sih suksesnya. Yang menentukan siapa? Kita cari referensinya, tentunya referensi dari Al-Quran dan hadis. Nah, begitu juga di sini bisa kita tuliskan juga yang kita cita-citakan tadi. Misalnya kita ini jadi pengusaha. Saya sekarang menuliskan saya jadi pengusaha. Tahun ini saya ingin membuat satu perusahaan. Tahun depan 2 perusahaan. Tahun depan jadi ketika pensiun pindah dari perusahaan ini ke perusahaan yang lain. Perusahaan punya saya sendiri. Nah, untuk saya bisa develop satu perusahaan, ngapain di sini? Ya belajar dulu misalnya kan di sini. Belajar, cari referensi, ketemu sama siapa. Saya monitor setiap hari. Udah belum. Puncak gunungnya apa? Puncak gunungnya yaitu saya punya perusahaan. 3 tahun ke depan, begitu saya pensiun, saya punya, itu puncak gunungnya. Kalau melihat ke situ, kayaknya nggak mungkin banget ini. Karena apa? Kesibukan di sini aja udah menyita waktu, terus nggak punya pengalaman sama sekali untuk terkait dengan aspek legal dan sebagainya, urusan-urusan manajemen pajak dan sebagainya gimana, izin-izin seperti apa. Tapi ketika saya tuliskan di sini breakdownnya sedikit-sedikit, nah itulah jalan yang kita tapaki sekarang. Puncaknya memang mungkin terlihat jauh dan susah, tapi saya tapaki aja yang satu-satu. Nikmati. Jadikan bahan pelajaran kita. Nah, itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tetap encourage teman-teman untuk menggunakan tools ini untuk diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Nanti kalau kita sudah gunakan, merasakan manfaatnya, kita berbagi sama orang lain dan sama anak kita, perkenalkan. Karena setiap manusia itu sebetulnya punya hal-hal yang mempengaruhi ini. Kalau kita nggak membentuk diri kita sendiri, maka lingkungan kita yang terbentuk. Kalau kita nggak arahkan anak-anak kita ini menjadi apa dia ini di sini, maka lingkungan mereka yang akan membentuk. Teman-teman mereka yang akan membentuk. Demikian mungkin pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.